wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harapkan kalian semua sehat selalu dan tetap diberi semangat dalam kegiatan belajar. Kali ini bersama saya, Ustazah Amel, akan mengajak kalian semua yang ada di rumah untuk kegiatan belajar matematika. Sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian ke depannya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, materi yang akan kalian pelajari hari ini adalah transformasi geometri. Tujuan kita belajar transformasi geometri adalah kalian dapat memahami kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep transformasi geometri. Lalu, tujuan kedua adalah kalian dapat memahami bagaimana proses transformasi itu terjadi pada bidang koordinat dengan menggunakan rumus matriks. Transformasi adalah pemetaan setiap objek geometri bisa titik, garis, dan bidang datar pada suatu bidang kebangun geometri lain pada bidang yang sama. Sang pemimpin, adapun perubahan yang terjadi pada peristiwa transformasi geometri, yaitu ada perubahan kedudukan, perubahan arah, lalu perubahan ukuran. Tahukah kalian sebenarnya materi transformasi geometri juga telah dibahas loh di dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat 33. Yang artinya, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan materi transformasi geometri, yaitu ketika suatu titik atau benda jika dipindahkan tempat, maka suatu titik atau benda harus berpindah tempat sesuai dengan aturan yang ditentukan. Selain itu, ketika kalian mempelajari transformasi geometri, kalian juga dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam menghadapi suatu permasalahan. Baiklah sang pemimpin, alur pembelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas mengenai materi translasi atau pergeseran. Translasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama translasi pada titik dan yang kedua adalah translasi pada bidang datar. Apakah kalian pernah bermain prosotan pada saat masih balita? Ataukah kalian pernah melihat sebuah mobil yang melaju dari satu titik ke titik yang lain? Lalu apa hubungannya kedua peristiwa tersebut dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Sang pemimpin, kedua peristiwa tersebut sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Lalu, apa sih translasi itu? Translasi adalah suatu pergeseran dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak dan arah tertentu. Sang pemimpin, di dalam translasi ada aturan yang harus kita sepakati, yaitu aturan tentang pergeseran dari titik-titik tersebut. Aturan pertama mengenai apsis X menunjukkan pergeseran sesuai arah sumbu X, yaitu ke kanan jika positif dan ke kiri jika negatif. Aturan kedua mengenai ordinat Y menunjukkan pergeseran sesuai arah sumbu Y, yaitu ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Perlu diingat, di dalam translasi juga ada sifatnya, yaitu yang berubah hanyalah posisi, tetapi bentuk dan ukuran benda tetap ya. Pada bidang koordinat, translasi diilustrasikan sebagai berikut ini. Pada sumbu X dan sumbu Y, sebuah titik P, X, Y akan mengalami translasi menjadi bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Sejauh A pada sumbu X dan sejauh B pada sumbu Y. Maka titik P mengalami translasi sejauh A, B. Sang pemimpin, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka matriks translasi dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Titik P, X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan AB sehingga menjadi P aksen, X aksen, Y aksen.
dapat kita sajikan dengan notasi matriks sebagai berikut. X aksen didapatkan dari penjumlahan X ditambah A. Y aksen didapatkan dari penjumlahan Y ditambah B. Sehingga jika dinotasikan dalam matriks sebagai berikut ini. Agar kalian lebih paham mengenai materi translasi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Diketahui titik A 1,1 ditranslasi oleh T 3,1. Tentukan bayangan titik A. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus matriks, di mana untuk mencari X aksen, kita menggunakan X ditambah A. Untuk mencari Y aksen, kita menggunakan Y ditambah B. Maka, dapat disimpulkan bahwa bayangan A adalah 4,2 jika digambarkan dalam koordinat kartesius sebagai berikut ini. Titik A berada di posisi 1,1. Lalu dia ditranslasikan yaitu ke arah ke kanan sejauh 3 langkah dan ke atas sejauh 1 langkah. Maka didapatkan bayangan titik A yaitu pada posisi 4,2. Perlu diingat anak-anak ya, titik A hanya berpindah tempat saja. Titik A tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Selanjutnya akan kita simak contoh soal dari translasi bidang datar. Diketahui segitiga ABC dengan titik koordinat A negatif 4,2, B 2,1, dan C 1,4. Gambarlah segitiga ABC setelah ditranslasikan oleh T 2,-3. Dengan menggunakan rumus matriks translasi yaitu X aksen sama dengan X ditambah A dan Y aksen sama dengan Y ditambah B, maka didapatkan sebagai berikut ini. Bayangan titik A didapatkan negatif 2, negatif 1. Bayangan titik B didapatkan yaitu 4, negatif 2. Bayangan titik C didapatkan yaitu 3,1. Setelah itu, kita membuat segitiga ABC yang sudah ditranslasikan dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita membuat segitiga ABC yang belum ditranslasikan, yaitu titik A berada di titik negatif 4,2, titik B berada di titik 2,1, titik C berada di titik 1,4. Setelah itu, kita hubungkan ketiga titik ini. Lalu, kita membuat segitiga ABC yang sudah ditranslasikan. Untuk titik A aksen, yaitu menempati posisi negatif 2, negatif 1. B aksen menempati posisi 4, negatif 2. Dan titik C aksen menempati posisi 3,1. Dapat dilihat ya anak-anak, dari dua bangun segitiga tersebut, bangun segitiga ABC dan bangun segitiga ABC yang sudah ditranslasikan tidak mengubah bentuk ataupun ukuran. Yang berubah hanyalah posisi, yaitu bergeser sejauh 2 ke arah kanan dan 3 ke arah bawah. Agar kalian lebih paham dengan materi translasi, marilah kita simak permasalahan berikut ini. Diketahui sebuah bangun datar persegi A, B, C, D, di mana titik A berada di koordinat 8,12, titik B 12,12, titik C 8,8, dan titik D 12,8. Jika bangun datar tersebut digeser ke kiri sejauh 4 dan ke bawah sejauh 10, tentukanlah letak koordinat persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Bagaimana anak-anak materi translasi yang sudah kita pelajari kali ini?
Mudah bukan materinya? Baiklah anak-anak, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah agar apa yang sudah kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa saksikan terus video pembelajaran di YouTube Al Muslim Jatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.